Ini baunya rodok langu gini. Itu berisi jenazah laki-laki. Dan saya bisa membedakan jenazah yang dibawa itu orang baik apa wong sing kurang apik, itu hidung saya bisa menangkap. Membuat panjenengan stres, efek selanjutnya apa? Sel tubuh panjenengan regenerasinya terganggu. Kalau sudah sering kali terganggu, itu bikin cepat tua. Penuaan akan terjadi dengan cepat karena panjenengan intensitas mengalami stresnya tinggi. Saya bergerak seperti badak. Ya. Pokoknya ini saya istilahkan ini teknik badak lah. Teknik badak di sana. Jadi di berbagai daerah kan ada sudah diterapkan larangan pakai HP saat berkendara kecuali pakai headset ya. Itu jelas, itu nggak pakai headset, genggam kayak gini kan brengsek banget itu, terus jalannya lambat. Asik ini biasanya orang-orang pacaran seperti itu, egois banget. Orang pacaran tuh nggak peka, maunya bahagia sendiri, dunia milik sendiri. Bahkan jalan raya itu maunya dia miliki sendiri, seenaknya aja. Ini ilmunya orang Jawa, ilmunya kejawen sing sok dianggap musyrik, syirik, sesat ya. Kalau dikupas, wah, belum seberapanya ilmu orang yang suka ngolok-olok itu paling hanya setelapak kaki dangkalnya. Sedangkan ilmu Jawa, kedalamannya udah nggak terukur bagi orang-orang yang seperti ini. Nah, ini ya. Sekarang apa omongan saya bisa dibuktikan? Nah, driver yang prediktif itu akan ngirit BBM. Lu kok bisa, apa hubungannya? Nah, ini saya jelaskan nih. Ini seperti Pak Guru SD nih, pagi-pagi mulang ya. Ya, kita kembali ngobrol. Itu tadi sudah 3 ya. Sabar, ya, naikkan mental, terus bijaksana. Ada satu lagi saya tambahkan. Kalau soal bijaksana saya kira panjenengan sudah gampang memahami. Selamat pagi pemirsa semua. Ini kita pagi-pagi sudah ngerayek. Ya ini sekedar untuk memotivasi kita semua supaya tetap semangat dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun. Jika kita mau bergerak, ibaratnya ya di situ pasti ada jalan. Kalau orang Jawa pepatahnya itu rodo macet orang liwet. Nah, rodo macet itu rodone berhenti, lock mengunci, jadi orang liwet itu tidak menanak nasi. Maka kita sebisa mungkin bergerak. Terus kalau ada pertanyaannya, gimana mau bergerak? Wong pekerjaan aja nggak punya. Nah, kita jangan membangun mental block seperti itu. Artinya kalau kita memang benar-benar berusaha, sebenarnya pekerjaan apapun itu ada. Cuma permasalahannya kadang kita sesekali waktu harus menurunkan grade kita. Misalnya dari grade A ke B, dari B ke C. Itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau pekerjaan sih selalu ada. Cuma kadang kendala yang paling besar itu ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Misalnya pekerjaan kita biasanya yang mentereng karena perubahan situasi kondisi, kita harus menurunkan grade kita dari A menjadi B, ya, dari yang mentereng menjadi agak mentereng, atau malah yang lebih sadis lagi ya, saya katakan sadis biar ini keras di telinga para pemirsa. Kalau panjenengan terbiasa mendengarkan kata-kata yang keras, itu sisi positifnya akan membangun mental yang kebal, membangun mental baja, tidak menjadi orang yang cengeng, tidak menjadi orang yang kolokan. Maka saya kalau sedang nyetir di jalan, misalnya ada sesekali melihat saya ngobrol sambil nyetir begini, ya mungkin kata-katanya, kata yang saya pakai tidak sesopan biasanya. Saya menggunakan kata-kata jalanan gitu saja ya, sedulur-sedulur. Jadi ini saya berubah
karakter ketika duduk di belakang meja dan ketika saya sedang berada di jalan. Kenapa saya harus merubah karakter ketika saya sedang di jalan? Ya karena ini sesuatu yang sifatnya perlu adaptasi, karena situasi kondisi di belakang meja itu tentu saja berbeda jauh dengan situasi dan kondisi yang ada di jalanan. Kalau di belakang meja mungkin kesabaran kita 1 atau 2 udah cukup, kita setel volumenya 1 atau 2 udah cukup. Tapi ketika di jalan tidak bisa diterapkan. Ketika di jalan panjenengan harus menjadi orang yang lebih sabar, kesabarannya bisa 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat dibanding ketika Anda duduk di belakang meja. Itu jelas sudah beda. Tapi untuk tingkat mental bajanya, kerasnya mental kita, kuatnya mental kita dibalik. Kalau di belakang meja mungkin hanya butuh volume 1 atau 2 cukup. Tetapi itu tidak bisa diterapkan di jalanan. Kalau panjenengan mentalnya lemah, ya bisa jadi Anda di jalanan tidak bijaksana. Kadang menyandung nyerimpet lalu lintas. Kanan tidak, kiri tidak, penuh keraguan. Orang yang ragu-ragu di jalan itu biasanya secara psikologis kita bisa membaca bahwa ini orang nyetirnya ragu-ragu, atau orang di jalan sedang nyetir di jalan tapi pikirannya mungkin sedang tidak di jalan, misalnya di kasur, misalnya di lain tempat gitu ya. Jadi ada kan seringkali kita menghadapi para driver di depan kita, mobilnya tuh nggak jelas, kanan tidak, kiri juga tidak, depannya kosong tetapi nggak diisi. Kan harusnya kalau kita di jalanan itu, kalau kita melihat jalanan depan kita kosong, ya kita ngikuti kecepatan arus, jangan seenaknya. Misalnya depan kosong, kita maunya pelan ya pelan, tapi di tengah. Nah itu benar-benar bol ya, seperti itu otaknya. Ya kata halusnya mentalnya itu egois. Kalau memang mau pelan, mbok ya menepi di sisi kiri supaya memberi jalan bagi orang-orang yang ingin cepat. Karena orang yang cepat atau ngebut di jalan itu belum tentu orang yang ugal-ugalan, atau belum tentu orang yang memang ya suka serampangan atau teledor jalan, enggak. Karena di jalanan itu banyak kepentingan, banyak suasana hati yang beragam. Ada orang yang ngebut karena apa? Ada menolong orang yang sakit, keluarga yang sakit di sana. Ada juga orang yang mengejar pesawat, mengejar kereta. Jadi hargailah ketika ada orang ngebut di jalan, kita lihat. Kan ada orang yang ngebut di jalan itu karena ugal-ugalan atau karena memang kebutuhan dan kepentingan mendesak. Yaitu kita hargai orang yang punya kebutuhan, kepentingan mendesak atau urgent. Kalau orang ngebut di jalan karena ugal-ugalan kan jelas kelihatan. Itu akan kelihatan sekali, nggak usah perlu saya rinci, panjenengan pasti juga sudah tahu. Nah itu yang kurang ajar, itu tugasnya aparat untuk mengatasi hal seperti itu. Kalau orang sipil yang menangani, wah bisa babak belur itu yang orang ugal-ugalan. Nah, kalau saya bilang, nah yang seperti itu tugasnya Polantas, tugasnya aparat. Tapi kalau memang masyarakat mau membantu ya cukup memperingatkan. Anda bisa membentak, bisa mengancam ngelempar batu. Misalnya kalau, jangan ngebut, karo ngacumi watu. Nah itu ya bisa, tapi jangan ditimpuk beneran. Itu nanti perkara hukum. Nah inilah yang saya maksud. Kalau ketika kita di jalan itu mental kita itu harus berkali lipat kita tingkatkan. Ibaratnya ya panjenengan boleh bermental gento. Nah, gento itu jagonya gelut kawasan. Tetapi Anda jangan agresif, jangan ofensif. Bukan terus mentang-mentang Anda kuat, Anda mobilnya kenceng, mobilnya gede, motornya bisa kebut-kebutan, ya 500 cc terus cenanangan di jalan, ya itu nggak bijaksana. Makanya kita itu di jalan itu harus meningkatkan kekuatan mental kita berpuluh kali lipat, tetapi disertai dengan kesabaran puluhan kali lipat juga. Maka Anda jadi orang yang bijaksana di jalan. Anda menjaga keselamatan diri sendiri, juga menjaga keselamatan orang lain. Ini penting.
Karena biasanya orang itu walaupun sudah menjaga baik-baik keselamatan dirinya, tapi tetap bisa celaka. Karena apa? Karena ada orang lain yang ceroboh. Makanya yang namanya keselamatan itu harus dijaga bersama, saling melindungi antar pengendara. Jangan pikirannya egois, golek butuhe dhewe, golek menangi dhewe. Itu yang sering kali terjadi, konflik di jalan, kecelakaan, eksiden di jalan, kadangkala karena orang terlalu egois, orang terlalu ceroboh, itu yang bisa mencelakai orang lain, ya. Dan buat panjenengan yang sudah selalu berdoa di jalan, bukan berarti terus pasrah bongkoan. Nah, aku sudah berdoa nih, pasti dilindungi Allah. Ya, itu tidak cukup dengan kata-kata yang sifatnya itu defensif saja seperti itu. Tapi kita juga harus aktif, peran aktif dalam melindungi keselamatan diri kita melalui tindakan yang nyata. Mulut berdoa keselamatan, tapi sikap juga harus selalu waspada. Makanya kita ini berkendara dipasang spion kanan kiri, ya, terus di atas, terus masih ada spion-spion yang lain membantu, ada kamera mundur, kamera depan. Itu semua tujuannya ya untuk menjaga keselamatan bersama, menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan orang lain. Kita kalau mau belok melihat spion itu apa? Ya itu melindungi keselamatan semua. Ada motor yang nyelik, nah ini nyelonong nggak kira-kira? Ada motor yang kepepet nggak? Terpepet kendaraan kita nggak? Ngalangin memotong intercept kendaraan orang nggak? Nah, itu harus diperhatikan. Jangan egois. Maka yang diperlukan di jalan itu ya selain dua hal tadi, kesabaran berpuluh kali lipat. Yang kedua, mentalitas kita ditingkatkan. Jangan lembek. Orang kalau lembek di jalan itu ya nganyel ke, tidak selalu bikin orang lain seneng ya. Kadang nganyel ke, yaitu terlalu lembek, terlalu jirih. Orang yang kadang ketakutan itu wah malah menepi di jalan, tapi di situ malah menutup jalur lambat, bisa jadi seperti itu. Jadi yang diperlukan tambahan satu lagi, bijaksanalah. Ketika di jalan itu kita bijaksana, jadi orang yang cermat membaca situasi. Kapan kita harus mengisi jalur kita di depan yang kosong ya. Kalau memang kosong ya ikuti arus kecepatan lalu lintas seberapa ikuti. Itu yang akan membuat lancar. Karena seringkali ada orang yang bikin nggak lancar karena apa? Ya itu tadi, nggak mengikuti arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas nggak diikuti. Depannya kosong, dirinya tetap lambat. Ya kalau jalannya luas sih nggak apa-apa, gampang disalip. Kalau jalannya sempit, ya akhirnya puluhan mobil kendaraan ngantri di belakang Anda yang lelet banget, yang egois seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus peka terhadap lingkungan, terhadap arus sekitar seperti apa. Itu namanya pengemudi yang bijak ya. Lampu merah Sedayu itu Jalan Wates kilometer berapa ini Mas? Ya kita kembali ngobrol. Itu tadi sudah 3 ya. Sabar, ya, naikkan mental, terus bijaksana. Ada satu lagi saya tambahkan. Kalau soal bijaksana saya kira panjenengan sudah gampang memahami. Terus yang keempat itu prediktif. Maksudnya prediktif itu begini. Kita melihat gerak-gerik semua pengendara di jalanan, kita harus pandai membaca. Kemarin di sini saya ada kejadian, kemarin pagi ada mobil ketika saya dari pom bensin mau masuk ke jalan raya, ada mobil yang masih jauh, tapi udah ngelakson saya. Dia minta ditunggu, mau lewat dulu, padahal masih jauh sebenarnya. Kalau saya mau masuk bisa aja, tapi ya udahlah, saya ngalah, menghargai karena dia klakson. Kali aja dia orang yang buru-buru sedang menuju ke bandara. Saya lihat platnya plat luar Jogja ya, saya tidak menyebut kota nanti rasis. Pokoknya platnya luar Jogja, tuh pakai expander warna putih. Nah setelah dia lewat, saya masuk mengekor di belakangnya, tapi nggak jelas. Ya itu seperti saya katakan tadi, kanan enggak, kiri enggak,
kadang cepat, kadang lambat. Saya udah membaca, ini orang kayaknya sedang galau deh ini, sedang kacau, atau kalau enggak sedang main HP. Jadi kadang-kala ada orang yang lambat banget, nggak peduli belakangnya ngantri, ternyata main HP. Nah itu ya kan yang bikin kesel, kayak pengen nginjak cengeli itu kan. Ya biasa kita kayak ada orang kayak gitu dibentak aja untuk ngasih peringatan, ini jalan raya, jangan seenaknya Anda membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, juga menghambat lalu lintas. Harusnya aparat itu kalau mau menilang itu ya perhatikan orang-orang yang seperti itu. Itu yang sering kali terjadi. Di berbagai daerah kan ada, sudah diterapkan larangan pakai HP saat berkendara, kecuali pakai headset ya. Itu jelas, itu nggak pakai headset, genggam kayak gini kan brengsek banget itu, terus jalannya lambat. Asik ini orang, biasanya orang-orang pacaran seperti itu, egois banget. Orang pacaran tuh nggak peka, maunya bahagia sendiri, dunia milik sendiri. Bahkan jalan raya itu maunya dia miliki sendiri, seenaknya aja. Nah itu ya, kembali ke mobil yang aneh tadi. Nah ketika saya masih mengalah di belakang sambil membaca, ini mobil aneh. Nah mobil expander putih itu mengikuti truk, di depannya truk, kayaknya mau nyalip, ragu-ragu, mau di belakang ekor juga males. Saya tadinya mau nyalip dua-duanya itu, baik yang expander putih maupun truk, sekali libas dua, tapi kok feeling saya nanti tahan dulu. Nah ternyata saya menyaksikan kejadian, truk di depannya itu kan udah ngasih sen nih, saya udah lihat truk depannya ngasih sen mau ke kiri, pelan nyantai truknya itu, enggak dadakan, itu enggak ngerem dadakan juga enggak. Tapi expander putih yang ekor itu tadi, yang posisinya persis di depan saya, dan waktu itu kecepatannya 40 km per jam, tiba-tiba ngerem kaget, wah ngerem set, terus rupanya mesinnya sampai mati. Ini kan berarti nggak siap. Nah, saya di belakangnya dibuat kacau, langsung mesin mati kan nggak bisa mengendalikan lagi, udah mati, udah berhenti aja di tengah jalan. Jarak saya sudah deket. Saya langkah pertama lihat spion kiri, begitu spion kiri ada satu sepeda motor masih jauh, saya putuskan banting ke kiri sambil posisi ngerem mendadak. Itu nyaris itu udah pojok, itu udah mepet. Tapi ya saya memang ngambil limit yang paling aman, nggak usah terlalu banting ke kiri, karena juga kalau kita belum lihat jelas di belakang aman nggak, yaitu sama aja malah kita bisa ngantem kendaraan dari belakang. Nah itu ya saya contohkan, ketika orang di jalan dalam kondisi kacau, galau, Anda harus menyadari ketika Anda suasana hatinya kacau balau di jalan, Anda harus betul-betul menyadari bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang berisiko tinggi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan urusannya bisa maut, bisa nyawa. Hati-hati ya. Nah kalau panjenengan dalam kondisi memang terpaksa harus nyetir tapi kondisinya hati seperti itu, ya tolong jeda sebentar lah, dikurangi volume kecemasan. Ini ya bagi kita ini manajemen seperti ini sulit, manajemen emosi seperti ini sulit. Nah kalau orang Jawa ada istilah alon-alon waton ngelakon. Tapi ingat, alon-alonnya orang Jawa itu bukan lelet ya. Anda salah kalau mengatakan orang Jawa lelet karena berdasarkan kata-kata alon-alon waton ngelakon, pelan-pelan asal tercapai atau terlaksana. Alon-alon waton kelakonnya orang Jawa itu mengandung maksud, jalanilah segala sesuatu dengan penuh kewaspadaan, kehati-hatian, teliti, cermat, dan bijaksana. Itu justru hasilnya, pencapaiannya itu akan lebih mudah diraih. Waktu yang diperlukan juga bisa jauh lebih efektif ketimbang kebut-kebutan, kemerungsung, galau, cemas, tapi tetap memaksa diri.
Ya, ini ilmunya orang Jawa, ilmunya kejawen sing sok dianggap musyrik, syirik, sesat ya. Kalau dikupas, wah, belum seberapanya ilmu orang yang suka ngolok-olok itu, paling hanya setelapak kaki dangkalnya. Sedangkan ilmu Jawa kedalamannya udah nggak terukur bagi orang-orang yang seperti ini ya. Sekarang apa omongan saya bisa dibuktikan? Nah, bagi orang yang akal sehatnya jalan, bagi orang yang lebih cermat, ini akan lebih mudah memahami kata-kata saya. Sekarang panjenengan mesti sering menyaksikan, mengalami, melihat orang kebut-kebutan di jalan yang mengiringi perjalanan panjenengan. Ayo mobil masuk. Nah, di jalan kita sedang menuju ke mana itu, misalnya katakanlah luar kota. Kita disalip mobil yang wah ngebut banget, tapi kelihatan biayaan ngebutnya itu biayaan, maksudnya ya nggak stabil, zigzag, kadang ngerem mendadak, kadang ngegas akselerasi kenceng, itu nggak stabil. Cara ngebut seperti itu ya katakanlah kalau memang dia nggak ngeburu rumah sakit atau bandara, ya itu orang yang memang ugal-ugalan, orang yang memang lagi pengen kebut-kebutan. Coba lihat apakah dia mencapai tujuan lebih cepat, apakah dia meninggalkan Anda jauh-jauh di belakang. Enggak. Kalau panjenengan itu berjalan dengan stabil, ya, konstan, kecepatannya stabil, konstan, kalau ngerem juga efektif, nah, pasti Anda tidak kalah cepat, bahkan seringkali malah lebih cepat. Orang yang biayaan di depan tadi biasanya ya paling kita mikirnya gini, mau ngebut-ngebutan kaya ngono ra urung sampai kota ini ya bareng kan. Nah, itu menandakan apa? Orang kebut-kebutan itu belum tentu efektif. Tapi tingkat risikonya puluhan kali lipat. Makanya kalau tipe saya itu juga berani dan ya enjoy aja kalau ngebut. Tapi ya saya ngebut hanya di mana diperlukan dan lihat situasi kondisi jalanan. Ngebutlah tetapi jangan memaksa diri, ini prinsipnya. Ngebutlah, tapi jangan memaksa diri. Dan manfaatkan jalan yang ada, lalu lintas yang ada. Kalau memang lagi padat ya mengikuti arus, tetapi ketika sedang slow, sedang longgar jalanan, nggak padat ya bisa itu mau ngebut seperti apa kan bisa. Ini yang dinamakan kebijaksanaan yang sifatnya ini prediktif. Jadi kalau orang yang nyetir tapi karakternya itu driver yang prediktif, itu akan ngirit BBM. Lu kok bisa, apa hubungannya? Nah, ini saya jelaskan nih. Ini seperti Pak Guru SD nih pagi-pagi mulang ya. Kita kalau prediktif, misalnya di depan nih, kita udah membaca itu ada sepeda motor. Katakanlah ibu-ibu nih, sennya ke kanan ya. Tapi dia di tepi kiri. Nah, berarti itu kan orang lupa. Oh, kemungkinan ibu-ibu itu lupa nyalakan sen kanan, tapi dia posisinya konstan ada di kiri. Karena orang itu kalau mau belok kanan, dia ngasih sen kanan, pasti kan udah kelihatan gerak-geriknya. Tetapi kalau dia cuek, terus konstan agak kenceng berkendaranya, tapi dia sen kanan, nah paling kasih aja klakson, kasih peringatan. Kalau dia memang mau ke kanan tapi sikapnya seperti itu, gerak-geriknya seperti itu, konstan, tetap kenceng, bisa jadi dia nggak waspada, atau bisa jadi dia hanya lupa mematikan sen kanan. Nah, ini namanya kan prediktif. Makanya untuk menghilangkan atau untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk saat panjenengan mau nyalip, kasih aja klakson, kasih peringatan. Nah, kadang orang yang tanggap, ibu-ibu yang tanggap dan cermat biasanya melihat sepeda motornya, oh ternyata sen masih hidup, masih nyala. Terus ada orang yang posisinya di tengah,
konstan dia di garis tengah, ya, ada di garis demarkasi kanan kiri. Kita lihat, ini orang dari tadi kok di tengah. Biasanya orang yang seperti itu, dia memang mau ke kanan, tetapi belum ngasih sen. Mungkin dia mau belok ke kanan tapi masih jauh, tapi dia sudah memposisikan diri di tengah. Nah, ini kadang-kadang orang itu lalai tidak menyalakan lampu sen kanan. Maka kalau ada orang yang ada posisi di tengah jalan, ya sebaiknya diklakson dan hindari sebelah kiri. Diklakson itu bukan untuk bawel ya, tetapi untuk memberikan peringatan kepada pengendara lain. Ya siapa tahu ada yang dilupakan atau agak lalai. Kalau klaksonnya sekali itu udah, itu masih oke lah, masih bijak. Misalnya gini, nah, tapi kalau klaksonnya udah ngegas-ngegas, nah itu klakson emosional tuh nggak perlu. Apalagi kalau di Jogja, klakson emosional, wah resek banget tuh. Kita aja kesel itu. Kalau ada orang misalnya plat luar kota, klaksonnya ngegas-ngegas. Padahal apaan sih? Kayaknya nggak perlu klakson sebanyak itu. Kayaknya cukup sekali aja udah thank you, kita dikasih warning. Ini ngegas-ngegas klaksonnya, diulang-ulang kenceng lagi. Nah, ada yang seperti itu kita ngelus dodo. Ya, saya lebih baik kepengen ngelus dodo ketimbang ngelus wajahnya pakai parut gitu kan. Nah, saya lebih baik ngelus dodo sendiri pakai telapak tangan. Ini, waduh, ini mentalitasnya nggak terbiasa ini di kota Jogja. Ya kan panjenengan kan bisa lihat di media sosial posisi lampu hijau, tetapi sepertinya belum bergerak. Jadi masih banyak yang mandek. Ya mobil, ya motor, sepeda motor banyak banget. Tapi tak satu pun ada suara terdengar klakson tin 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 tin. Lain ya, mohon maaf nih. Kalau saya sedang melintas di Bekasi atau Tangerang, wah seru, meriah, kayak malam takbiran itu kan. Kayak malam takbiran. Tapi kalau di Jogja sunyi-sunyi aja. Ini bukan menyombongkan daerah atau merendahkan, enggak. Saya bicara fakta dan realitas. Saya bicara fakta dan realitas ya seperti itu. Lebih nyaman mana? Nah, ini ada, kita kasih jalan walaupun dari depan kosong. Kalau memang ada sirine ambulan, oh itu ada isinya itu. Ah, ini baunya rodok langu gini. Itu berisi jenazah laki-laki. Dan saya bisa membedakan jenazah yang dibawa itu orang baik apa wong sing kurang apik, itu hidung saya bisa menangkap. Baunya beda, tapi saya kalau ngomong di sini kayaknya gimana ya? Ya kurang etis juga saya kira. Karena bisa jadi nanti panjenengan ikut-ikutan mencium-cium jenazah ya. Tapi hidungnya masih belum peka, masih kurang peka. Terus panjenengan menyimpulkan, wah ini wong jahat, ini wong apik. Loh kok bisa ngomong gitu? Lah saya nonton YouTube-nya Ki Sabdo. Nah, hidung panjenengan yang belum peka, saya yang disalahkan itu. Makanya nanti aja kalau kayak gini langsung kita ngobrol-ngobrol. Jadi ini termasuk pelajaran yang tidak bijaksana untuk kita publikasikan begitu saja, karena ini ya mesti hati-hati. Karena menyangkut eksistensi orang lain, kehormatan orang lain yang harus kita jaga privasinya. Nah, ini kembali ke prediktif. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita prediksi di jalan. Yang pada intinya kalau kita itu menjadi pengendara yang punya kepekaan hati, kepekaan batin, punya kepekaan pikiran atau kecermatan, kecerdasan pikiran kita, itu membuat para penumpang itu memfavoritkan kita. Wah, saya pengen milih driver ini Ki Sabdo, saya pengen driver Mas Pandu. Itu karena apa? Penumpang milih, soalnya kalau di driveri dia itu nyaman banget. Baru 5 kilo udah ngorok. Ya, itu karena penumpangnya merasa nyaman, tenang. Nyetirnya juga, ya ini. Nanti terakhir kita bicara soal teknis. Itu yang bikin nyaman. Jadi kalau panjenengan merasa, oh saya setiap kali nyetir
seringkali ditinggal tidur yang saya ajak padahal sama teman-teman semua. Ya panjenengan ndak usah protes. Itu artinya ya panjenengan itu nyetirnya bagus, nyaman dan membuat tenang. Tidak bikin risau dan galau penumpangnya. Kalau penumpangnya risau galau ya gimana mau tidur, adanya senam jantung. Itu seperti itu menyiksa penumpang. Kasihan itu. Ya kalau alasannya ngebut jelas ya masih mending lah, misalnya buru-buru nanti ketinggal pesawat. Itu masih mending, kalau nggak jelas yo mesakno. Oke lah, kalau soal prediktif udah gampang lah. Intinya itu tadi yang saya sampaikan terakhir tadi di poin keempat tadi. Sekarang ini saya ingin bukan mau menggurui panjenengan, karena masing-masing orang tentunya kan punya gaya nyetir itu berbeda-beda. Gaya nyetir yang beda-beda disebabkan oleh apa? Biasanya oleh karakter masing-masing orang. Jadi panjenengan bisa menilai karakter seseorang dari cara nyetir. Bahkan bisa juga ya kalau penilaian yang ekstrim biasanya gini. Gaya orang nyetir itu, gaya dia diranjang itu, mencerminkan seperti itu. Katanya kalau ini katanya, bukan ilmu saya lah, itu saya juga pernah mendengarkan kata-kata seperti itu dari yang lain, orang lain, tapi saya tidak membantah, itu aja. Ini kita bicara soal karakter nyetir ya. Ini kalau ada hubungannya dengan prediktif dari yang tadi saya sampaikan, kan ada 4 syarat keamanan, keselamatan untuk nyetir di jalan dan bagaimana idealnya kita sedang nyetir di jalan. 4 poin tadi itu memang mudah dilaksanakan kalau kita sudah menjadi orang yang mudah mengendalikan diri, dan itu berhubungan memang dengan karakter. Tapi apakah karakter itu nggak bisa panjenengan kurangi atau tambah? Kurangi sesuatu yang sifatnya merugikan, yang merusak, dan ditambah sifatnya yang memang kurang atau kelemahan. Nah, nanti panjenengan akan bisa memahami cara nyetir yang ideal. Nah, ini kalau menurut saya nyetir yang ideal itu tetap hubungannya dengan 4 poin tadi. Nyetir dengan cara kecepatan konstan. Misalnya ini saya dari tadi itu kecepatan rata-rata 70, 80. Ini saya bisa aja sampai 100 lebih. Jalan ini mendukung, tetapi saya tidak butuh. Karena apa? Saya tidak butuh waktu lebih cepat. Jadi saya berangkat, sudah saya prediktif, saya perhitungkan, saya kalkulasi waktunya. Kalau saya pengen di jalan langsam kecepatannya, ya bisa dikatakan nyantai, relax, enjoy, ya saya harus berangkat jam sekian. Nah itu penting. Jadi ketika panjenengan mau berangkat sampai lokasi jam sekian, ya panjenengan harus targetkan aman berangkat jam berapa. Saya sering ada event, tahu sendiri panjenengan toh. Nah misalnya event itu saya targetkan jam 9 di lokasi, sudah bisa dimulai. Saya selalu membuat pengumuman paling tidak 1 jam lebih awal dari target saya. Tetapi target saya ini saya rahasiakan, nggak saya omongkan dalam pengumuman. Misalnya ini saya pengumuman, nanti malam kita kumpul di lokasi jam 9. Artinya apa? Kalau orang yang sudah hafal, artinya nanti acara akan dimulai jam 10. Ya, paham ya? Nah, saya enggak masalah. Ada juga kadang anak-anak yang mengira, yang belum hafal ya, itu mengira, wah ini kalau jam wijilan itu jam karet. Ya enggak apa-apa, memang itu. Wah ini malah saya buka rahasia, nanti malah enggak mempan lagi nih ya pengumuman saya. Jadi kalau saya bilang jam 9 mulai, itu artinya nanti barang prakteknya saya targetkan jam 10. Tapi ya nggak apa-apa, walaupun sudah tahu, tapi tetap yang penting kan disiplin. Cuman kan kedisiplinan itu kadang nggak mudah untuk dilakukan, perlu adaptasi dan belajar lebih banyak. Makanya daripada kakean mulut ya, saya biasa wes tak ngalah baik, kasih jam lebih awal.
Nah, ini hanya soal kebijaksanaan. Oleh sebab itu, efeknya ketika kita di jalan tidak kemerungsung. Kita di jalan bisa menikmati perjalanan, lebih nyantai, enjoy. Dan itu membuat energi panjenengan tidak terkuras. Beda dengan setiap pergi jalan kemana selalu mepet waktunya, di jalan terburu-buru, kemerungsung. Wah, itu benar-benar menguras energi, membuat panjenengan stres. Efek selanjutnya apa? Sel tubuh panjenengan regenerasinya terganggu. Kalau sudah sering kali terganggu, itu bikin cepat tua. Penuaan akan terjadi dengan cepat karena panjenengan intensitas mengalami stresnya tinggi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka apapun itu selalu dilakukan secara well prepare, persiapan yang baik, dan dinikmati perjalanan itu sebagai piknik atau tamasya. Kalau saya bepergian ada acara kemana-kemana, salah satu paket itu adalah tamasya. Jadi pas di jalan, kita perjalanan menuju ke suatu acara, ya kita acara di jalan itu ya kita nikmati sebagai tamasya. Itu sedulur-sedulur ya. Jadi dengan cara seperti itu kita punya ini apa? Multi purpose, multi manfaat kegunaan. Kita di jalan sudah piknik, nanti di lokasi juga kita melaksanakan sebuah agenda. Itu kan double penetrasi, double purpose, ya. Multi purpose. Jadi gitu. Keuntungannya ganda ya, sedulur-sedulur. Ini yang momen-momen seperti ini dan asas manfaat seperti ini sebenarnya banyak sekali acara agenda dalam kehidupan kita. Aktivitas kita sehari-hari itu bisa diambil manfaat yang maksimal. Tinggal Anda mampu dan mau apa enggak. Kalau Anda tidak mampu memanage sebuah acara, ya mungkin harusnya manfaatnya 10, tapi hanya 2 yang bisa panjenengan ambil. Maka maksimalkan manfaat setiap kegiatan kehidupan sehari-hari. Apapun itu sebisa mungkin ambil manfaat maksimal. Dan jangan sampai merugikan orang lain, pihak lain. Terus yang selanjutnya, ketika kita di jalan, kita menjadi driver yang selain bijak juga prediktif sehingga bisa membuat perjalanan lebih efektif. Kecepatan konstan 70, 80 km per jam. Kalau itu konstan, itu jauh akan lebih cepat, lebih efektif sampai di tujuan daripada orang yang ngebut 100-120 di jalanan padat, zigzag, ngerem mendadak, ngegas kenceng lagi. Itu selain cepat capek, juga risikonya besar sekali, dan sampai di tujuan ya biasanya kalah cepat dengan yang langsam. Saya itu biasa di jalan diprovokasi orang, tapi mental saya yang sudah puluhan kali lipat kekuatan saya naikkan ketika saya di jalanan, ya itu nggak ngefek. Mau diprovokasi orang, kita juga nggak bales, nggak apa. Kita cuma ngekor, ya yang memprovokasi jatuh mental, kena mental. Dia sudah zigzag, rekane pengen ngajak kebut-kebutan, tapi ketika tahu-tahu saya ada di belakang dia ngebut lagi makin kencang. Nanti sampai di traffic light 5 km sana, tahu-tahu saya udah di belakang dia. Nah, seperti itu terus. Akhirnya kena mental. Nah, biasanya terus dia pura-pura sen kiri, mau kemana. Tapi ya sebenarnya dia cuma ngelepas saya aja biar saya di depan. Padahal saya nggak melakukan intimidasi. Sudah seperti itu. Ya bagaimana kalau saya melakukan intimidasi? Ya saya kadang pernah sih melakukan intimidasi di jalan karena memang orang sudah keterlaluan. Ya cara saya seperti itu. Saya bergerak seperti badak. Pokoknya ini saya istilahkan ini teknik badak lah, teknik badak di jalan. Jadi akhirnya ya orang yang memprovokasi menjadi terintimidasi. Padahal ya saya santai nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu loh sedulur-sedulur ya, itu di jalan seperti itu. Terus kalau panjenengan yang mungkin karakter nyetirnya itu kadang membanting. Artinya membanting itu cara kita bermanuver di jalan
itu kasar. Siksak boleh, tetapi haluslah, lembut. Jadi ketika kita menggeser badan mobil ke kanan, ke kiri, ya lakukan dengan smooth. Smooth itu tidak identik dengan lambat ya. Anda bisa cepat, tapi artinya apa? Menggoyangnya itu jangan sampai ada energi atau beban yang terlempar. Kalau Anda merasa ya bonceng seseorang terus kelihatan banting-banting itu mobilnya, ya kanan kiri kelihatan bantingannya. Nah itu banyak energi yang lontaran-lontaran energi yang ke kanan dan ke kiri. Harusnya dilakukan dengan cara yang smooth, jadi tetap balance. Itu tetap balance. Jadi halus. Wah, ini manuver kanan kirinya halus. Itu selain membuat aman, juga ngirit BBM, ya itu bisa ngirit ban. Panjenengan misalnya mau manuver, Anda kalau mau manuver itu ya prediktif, jangan dipepetin terus kemudian nyalip. Nah, kalau jalanan lengang, jalanan slow, tidak padat, ngapain harus mepet-mepet terus banting kanan, di depan ada mobil banting kiri, kan nggak perlu. Itu banting-banting setir seperti itu hanya kalau diperlukan keadaan darurat atau terpaksa. Terpaksa banting ya lakukan untuk keamanan. Tapi kalau enggak ya nggak usah, jadi lakukan dengan smooth, prediktif. Oh ya ini ngambil aja posisi, nanti masuk lagi posisi. Dan satu lagi, biasanya yang suka membuat bantingan-bantingan menjadi kasar, bantingan setir menjadi kasar, itu saat buru-buru. Nah, pesan saya walaupun panjenengan buru-buru, tapi kendalikan gaya nyetir tetap efektif. Halus bantingannya, cepat, nah itu jauh lebih baik. Artinya ya tetap prediktif itu tadi. Itu akan mengurangi bantingan-bantingan yang kasar. Jadi Anda membanting hanya seperlunya saja. Bila mana nggak perlu ya nggak usah. Tapi kalau sepanjang perjalanan bantingannya keras terus, nah itu perlu merubah. Ya, yang dirubah apa? Ada dua. Anda yang harus merubah karakter diri dan harus menyadari bahwa cara nyetir seperti itu selain membahayakan diri sendiri dan orang lain juga menyiksa penumpang. Nah ini harus selalu diingat, oh iya ya, saya kan tidak sendiri, saya ini membawa penumpang, harus memberikan pelayanan yang nyaman. Walaupun itu teman, walaupun itu keluarga sendiri, apalagi panjenengan yang memang pekerjaannya di bidang driver ya atau transportasi, nah itu penting sekali memperhatikan seperti itu. Nanti orang bisa ketakutan kalau Anda setiri, jadi harus benar-benar memperhatikan. Nah, ini saya ada di kecepatan 90 km per jam. Ini saya mengikuti arus, karena arusnya di depan kosong, mobil kecepatannya rata-rata segini ya saya ngikuti. Saya ngikuti mobil di depan. Patokan saya mobil di depan aja. Sebenarnya mau lebih dari ini bisa, tapi ya ngapain, wong saya nggak butuh waktunya, nggak butuh harus sampai jam sekian, nggak. Sisa waktu saya masih longgar sekali. Masih tersisa sekitar 45 menit, sementara tempat tujuan tinggal ya 3 kilo lagi. Kan nyaman, bisa sambil ngopi-ngopi dan lain-lain. Terus gaya ngerem ngegas. Gaya ngerem ngegas itu memang diperlukan dengan akselerasi cepat jika memang panjenengan itu membutuhkan. Kalau enggak ya ngegas itu ya langsam saja. Katakanlah RPM-nya itu antara 30-40. Kalau RPM 30-40 itu langsam, nariknya langsam, atau maksimal 50 lah itu. Gas-gasan itu udah RPM tinggi. Itu nggak perlu seperti itu kalau memang Anda tidak memburu waktu. Ngerem juga, ngerem jangan selalu mendadak, harus prediktif. Ini di depan kita ini, dari tadi kita misalnya ada di belakang kendaraan-kendaraan, kita sambil membaca model kendaraan depan kita itu kalau ngerem mendadak enggak gitu. Kalau suka ngerem mendadak atau orangnya kagetan, ya sebaiknya kita jaga jarak aman, atau kita salip saja. Nah, ini di depan ini ada mobil ragu-ragu. Nah, tadi sen kanan agak pelan, sekarang sen kiri. Matikan sen. Posisi mobil separuh di
kiri, separuh di kanan. Nah, yang seperti ini kita salip saja. Sayang, ini tadi saya nggak pasang kamera depan, tapi ini cukup jelas lah saya. Gambarannya, uraiannya saya kira cukup jelas. Nah, banyak itu faktor-faktor yang bisa kita bahas untuk etika di jalan, ilmu di jalan ya. Ya kenapa ini kita bahas? Ya tentunya sesuai dengan posisi saya saat ini sedang di jalan raya dan saya ada sedikit ilmu dari para driver-driver hebat dan handal. Saya yakin banyak driver-driver hebat, handal, berpengalaman. Itulah kenapa driver yang memang sudah punya reputasi bagus, itu penghasilannya ya besar. Untuk gaji driver 5 juta ke atas itu untuk driver sipil, wah, itu kalau memang profesional tuh nggak aneh. Banyak yang segitu. Nah, kalau bicara soal gaji driver pejabat, itu udah lain lagi, karena banyak pejabat yang memang difasilitasi selain mobil dinas juga sekalian drivernya, dan biasanya gaji drivernya itu beda dengan yang sipil. Seperti Pak Jokowi pensiun apa itu kan diberi mobil dinas pensiunan presiden, juga disediakan driver yang digaji oleh negara. Nah, kita udah mau sampai tujuan, saya kira berbagi pengalaman cukup di sini aja biar tidak terlalu bosen ya panjenengan. Sekarang kalau parkir modelnya udah nggak pakai duit. Pun nggih, matur nuwun, sampai jumpa lagi ngobrol-ngobrol sesi berikutnya. Ya, ini tadi kaget bayar di VIP Bandara YIA itu biasanya kan 75. Ini tadi kok 100. Saya tanyakan, apakah tarifnya naik? Ternyata tarif belum naik. Cuman saya lupa kendaraan yang saya bawa ini ternyata dikategorikan yang lebih mahal. Jadi ya wes bayar 100. Tapi ya enggak apa-apa karena ya sudah aturan memang begitu ya. Kalau kita memang mau ya kita siap bayar gitu aja. Dan kita mendapatkan fasilitas yang memang lebih enak.